Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Pratika dan teman saya Mutiara Cahya Andina akan mempresentasikan materi tentang perancangan kontrak. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari perancangan kontrak merupakan proses atau cara untuk merancang kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibantu oleh para pihak. Istilah perancangan kontrak dari istilah bahasa Inggris yaitu contract drafting. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perancangan kontrak adalah proses, cara, atau perbuatan merancang. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Yang kedua, ada subjek. Subjek dari perancangan kontrak ada orang atau manusia dan badan hukum. Badan hukum sendiri itu ada dua, badan hukum publik dan badan hukum private. Yang ketiga ada objek. Objek dari perancangan kontrak adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditor dan apa yang menjadi kewajiban debitor. Adapun macam-macam prestasi itu ada tiga. Yang pertama memberikan sesuatu, yang kedua melakukan perbuatan, dan yang ketiga tidak melakukan perbuatan. Sumber hukum. Yang pertama ada buku 3 KUH Perdata. Sistem pengaturan buku 3 KUH Perdata adalah sistem terbuka atau open system. Artinya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, buku 4 KUH Perdata tentang pembuktian dan daluarsa. Terdapat pasal 2 yang mengatur tentang perancangan kontrak, yaitu dari pasal 1865 sampai dengan pasal 1894 KUH Perdata. Pasal-pasal itu merupakan pasal yang berkaitan dengan pembuktian dengan tertulis. Tujuan. Yang pertama, tujuan menurut sistem civil law, mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Struktur kontrak adalah susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang oleh para pihak. Substansi kontrak merupakan isi yang akan dituangkan dalam kontrak yang akan dirancang oleh para pihak. Substansi kontrak ada yang dinegosiasi oleh para pihak dan ada juga yang sudah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Kontrak semacam ini disebut dengan kontrak baku atau standar kontrak. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari perancangan kontrak adalah menghasilkan dokumen kontrak yang dapat dipahami oleh ahli hukum dan orang awam. Apa yang dirumuskan di dalam kontrak akan berlaku atas atau menegaskan kehendak dan janji-janji para pihak serta perumusan pasal-pasal dengan bahasa yang lugas dan tegas. Yang kedua, menurut sistem common law. Di dalam sistem common law ada pembeda antara kontrak dan agreement. Semua kontrak adalah agreement, tetapi tidak semua agreement adalah kontrak. Salah satu kelemahan dari pengertian kontrak yang disebutkan dalam American Restatement adalah tidak adanya elemen persetujuan dalam kontrak. Tidak adanya indikasi yang dibuat dalam definisi tersebut di atas adalah merupakan suatu ciri khas perjanjian dua belah pihak. Suatu yang sedang dijanjikan atau dilaksanakan dalam satu sisi merupakan pengganti untuk sesuatu yang sedang dijanjikan atau dilaksanakan dalam sisi yang lain. Kemudian, berdasarkan pengertian di atas, bahwa kontrak secara sederhana dapat menjadi suatu janji. Hal ini berarti untuk melihat fakta yang secara umum merupakan beberapa tindakan atau janji yang diberikan sebagai pengganti untuk janji yang lain sebelum janji itu menjadi sebuah kontrak. Di samping itu, kontrak juga dapat merupakan serangkaian janji. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.